Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sultan Abidin pada podcast ngobrol sambil berpikir ya. Oke, jadi pada sore hari ini kita akan membahas sedikit mengenai dakwah, yaitu dakwah secara bertahap. Nah, untuk narasumber kita pada sore hari ini ya ada di samping saya. Mungkin bisa langsung perkenalan ya. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Alivia Rahma Utami. Oke, mungkin langsung saja untuk dakwah. Nah, kita kan tahu dakwah itu kan sudah ada sejak zaman dahulu, mulai dari penyebaran agama itu ya. Nah, mungkin langsung saja apa yang Anda ketahui tentang dakwah itu sendiri. Oke, jadi menurut saya itu dakwah merupakan suatu metode untuk menyampaikan pesan atau informasi kebaikan kepada halayak umum. Dan biasanya itu kalau dakwah itu terkait dengan majelis. Jadi menyampaikan pesan dalam suatu majelis. Tapi seperti yang kita lihat bahwa dakwah itu tidak hanya menuntut di sebuah majelis, tapi juga kepada seseorang maupun kepada orang-orang umum di sekitar kita. Seperti kita menyampaikan sebuah pesan kepada teman, itu juga merupakan sebuah dakwah. Oke, ya untuk dakwah itu sendiri kan pada zaman dahulu itu pada zaman Nabi itu kan dilakukan secara bertahap, pelan-pelan. Itu ada dakwah yang secara sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan. Nah, itu mungkin apa yang Anda ketahui tentang dakwah secara bertahap itu sendiri? Oke, jadi dakwah secara bertahap. Dakwah itu kan tadi ya menyampaikan pesan. Nah, jadi dakwah secara bertahap itu menyampaikan pesan atau informasi itu secara berangsur-angsur. Jadi step by step gitu lah. Nggak langsung seketika itu diberikan dakwah atau informasi yang tinggi gitu. Jadi dari dasarnya dulu. Berarti dari yang mungkin mereka belum mengerti, nanti pelan-pelan nanti mereka ngerti gitu. Mereka bisa memahami dari sedikit-sedikit itu. Oke, terus berkaitan dengan dakwah secara bertahap juga, itu kan mungkin Rasulullah dulu pernah menyampaikan juga ada hadis itu, apakah ada hadis yang berkaitan dengan dakwah secara bertahap itu sendiri, mungkin kan bisa kita jadikan acuan untuk kita melakukan dakwah secara bertahap juga pada zaman sekarang gitu. Apakah ada hadisnya? Iya, kalau terkait dalil itu pasti ada ya. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang di situ dijelaskan bahwa dakwah itu dilakukan secara bertahap. Yang mula-mula itu mereka menyeru untuk bersyahadat. Jadi ketika seorang sudah bersyahadat, itu kemudian baru disuruh untuk mendirikan sholat 5 waktu. Jadi setelah sudah menaati tersebut, sholat 5 waktu itu baru kita menyeru untuk mereka berzakat. Jadi kita memberitahukan bahwa Allah itu mewajibkan kita untuk berzakat. Jadi menyisakan harta kita. Jadi harta itu dibagikan kepada fakir miskin. Setelah zakat itu kita memberitahu bahwa kita tidak boleh menzalimi seseorang, karena orang yang dizalimi itu bisa langsung terijabah doanya. Jadi ketika orang kok disakiti, kemudian dia berdoa, maka doa tersebut akan langsung terkabul, walaupun dia merupakan orang yang suka bermaksiat gitu. Berarti untuk orang yang terzalimi itu tidak pengaruh, misal kita sudah muslim terzalimi terus nanti doanya terkabul gitu kan, apakah orang lain pun yang tidak beragama Islam ataupun itu tetap terkabul itu bisa jadi, karena itu tidak menuntut orang tersebut beragama ini gitu. Berarti semua umat manusia ya? Iya, bisa jadi. Karena terzalimi itu kan tersakiti ya. Jadi semua orang itu kan bisa merasakan kesakitan. Dan semua orang itu kan bisa berharap. Doa itu kan sebuah harapan. Jadi tidak memandang sebuah agama. Ketika dia kok tersakiti, mungkin dia berdoa langsung terijabah.
Oke. Terus berkaitan dengan hadis yang tadi ya. Ya. Nah itu kan dijelaskan mengenai tahap-tahap apa kita berdakwah secara bertahap itu ya. Mungkin apa step by stepnya itu. Nah itu untuk pada zaman sekarang itu apakah bisa diterapkan itu hadisnya? Atau mungkin ada sedikit perubahan-perubahan dan yang apa ada dalil lain yang apa menjelaskan mengenai hal itu? Kalau dalil lain mungkin ada, tapi terkait dalil tersebut itu bisa digunakan karena kembali lagi kalau semua orang itu belum pasti langsung paham. Jadi ada beberapa orang yang memakai cara dari dasarnya, dari sedikit-sedikit dulu. Kita memberi pemahaman dari sedikit-sedikit dulu. Jadi kalau dakwah secara bertahap itu kan memberikan informasi atau pesan dari sedikit-sedikit dulu, dari step by step itu kan. Nah, jadi dalil tersebut bisa digunakan pada saat ini. Oke, mungkin terakhir ya. Ini kan pada zaman dahulu itu, pada zaman Nabi itu kan kita tahu dakwah itu kan ditentang sangat keras oleh kafir Quraisy. Ya. Seperti pada waktu pada itu di apa ada kendala di aniaya, terus diboikot dan yang lain-lain, seperti ada yang mau masuk Islam nanti mereka dibunuh, diboikot, itu kan banyak kejadian seperti itu ya. Nah itu apakah kendala yang mungkin terjadi bila kita menerapkan hal itu pada zaman sekarang? Maksudnya berdakwah secara bertahap itu diterapkan kepada zaman sekarang, kendala yang mungkin terjadi itu seperti apa ya? Oke. Jadi kalau sebuah kendala itu tetap ada ya sampai kapanpun, apalagi kita berdakwah. Nah, untuk keterkaitan kendala pada zaman dahulu dengan sekarang itu mungkin bisa terjadi seperti dikucilkan, itu kan bisa jadi ketika kita berdakwah di masa sekarang itu masih bisa terjadi kejadian dikucilkan. Nah kemudian selain dikucilkan itu ada seperti dibenci, tapi tidak secara langsung. Kalau dulu kan itu seperti diboikot atau dilempari, itu kan langsung kena fisik ya. Kalau sekarang nggak langsung kena fisik gitu. Mungkin, maksudnya gimana itu nggak langsung kena fisik? Jadi kan kalau dulu kan kayak langsung dilempari atau dibunuh. Jadi orang yang tidak suka itu kan langsung menyakiti orang yang dakwah tersebut. Dan kalau sekarang itu dari orang lain, kita mempengaruhi orang lain kalau seseorang yang dakwah itu merupakan orang yang tidak baik gitu lah. Berarti maksudnya dari omongan-omongan orang Ya, nanti orang. maksudnya kayak mengarah ke mental atau apa gitu ya? Jadi kita menjatuhkan mental orang yang dakwah itu. Maksudnya secara dikit-dikit gitu ya? Oke. Nah, mungkin itu saja ya pada pertemuan kita pada hari ini. Nah, mungkin itu podcast kita pada sore hari ini. Saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang telah meluangkan waktunya. Saya tutup. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.